Geger. Hubungan politik Mak Banteng dengan Pak Prabowo Subianto sedang panas. Selain kelakuan Mak Banteng yang susah banget diajak kompak saat pecat kader blunder, padahal Pak Prabowo waktu itu sudah mengumpulkan para ketum untuk sepakat, ternyata ada momen panas yang disembunyikan. Dan momen inilah yang bikin Pak Prabowo Subianto marah besar ke Mak Banteng. Ada isu saat Seskap Teddy sampaikan undangan ke rumah Megawati, dia disemprot habis-habisan sama Mak Banteng. Mak Banteng. Ulangi. Ada isu saat Seskap Teddy sampaikan undangan ke rumah Megawati, dia disemprot habis-habisan sama Mak Banteng. Dihina dan direndahkan. Padahal dia cuma datang kasih undangan, mewakili presiden loh. Tapi kok malah disemprot sama Mak Banteng. Apalagi kemudian beredar pula cerita di Instagram di akun Murtada, mantan pendukung Jokowi yang kini menjadi sangat PDIP. Dia bercerita tentang kedatangan Mayor Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet, ke rumah Megawati untuk mengantarkan undangan ke MPR. Teddy tidak sendiri, dalam rombongan ada pula pejabat pemerintah lainnya. Namun dikabarkan Murtado, Megawati menghardik Teddy. Kamu ini siapa? Kok bisa jadi seskap? Kamu kan nggak tahu apa-apa, nggak punya pengalaman. Teddy cuma bisa menahan marah dengan memasang wajah serius yang malah membuat Mega semakin jauh bicara. Aku tahu kamu kesal dan jengkel kan? Nah, kalau cerita ini benar, apa yang dikatakan Mega jelas tidak pantas. Teddy datang ke sana sebagai wakil resmi pemerintah dan sama sekali tak melakukan kesalahan apa-apa. Apalagi kita harus ingat, Teddy adalah orang kepercayaan Prabowo. Ini jelas menunjukkan kusamnya hubungan Megawati dan Prabowo. Dan ini mungkin yang bisa menjelaskan apa yang terjadi dalam kasus Budi Gunawan. Budi Gunawan adalah orang kepercayaan Megawati. Ketika dia dipilih menjadi Menko Polkam, orang melihat dia sebagai satu-satunya orang Megawati yang dipersilakan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Dalam persepsi banyak pengamat, dia ditarik agar bisa menjadi jembatan hubungan antara Prabowo dengan kubu Megawati. Kita mungkin perlu mempelajari perjalanan Budi Gunawan atau lazim disebut BG sebelumnya. Dia menjadi ajudan Presiden Megawati pada 2000 sampai 2004. Selepas itu dia menjabat berbagai posisi penting di Polri, mulai dari Kapolda Jambi 2008-2009 sampai Kapolda Bali 2012. Di era Jokowi, karirnya sebenarnya semakin cemerlang. Pada Januari 2015, Jokowi bahkan sempat mengajukan nama BG sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. DPR lantas mengumumkan BG lolos uji kelayakan dan kepatutan sehingga bisa dilantik oleh Presiden sebagai Kapolri. Yang membatalkan adalah KPK. KPK mengumumkan bahwa mereka menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan BG saat jadi Kepala Biro Pembinaan Karir PSDM Polri periode 2004-2006. Kalau Anda masih ingat, polemik ini dulu disebut sebagai kasus rekening gendut. Tapi KPK gagal menjadikan BG sebagai terdakwa di pengadilan karena dia mengajukan pra-peradilan dan menang. Statusnya sebagai tersangka gugur dan kasusnya dilimpahkan ke kepolisian sebelum akhirnya dihentikan karena dinilai tak memiliki bukti yang cukup. Bagaimanapun akhirnya posisi Kapolri diberikan kepada Badrodin Haiti meskipun BG sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan. BG lalu ditunjuk sebagai Wakapolri dalam sidang Wanjakti setelah Badrodin naik jadi Kapolri. Setahun kemudian nama BG kembali muncul sebagai calon pengganti Badrodin Haiti yang akan pensiun. Namun Jokowi memilih Tito Karnavian sebagai Kapolri baru dan memberikan BG jabatan sebagai Kepala BIN. Sebagai Kepala BIN, BG dikenal menjaga betul kepercayaan Mega terhadapnya. Itulah yang menyebabkan banyak pihak menilai penunjukan BG sebagai Menko Polkam tahun lalu menunjukkan upaya untuk menjaga agar hubungan kedua tokoh itu tetap terjaga. Dan kini kalau akhirnya BG diberhentikan tanpa penjelasan, apakah ini berarti hubungan Prabowo dan Megawati kembali memburuk? Ya kita tidak tahu pasti. Kita tunggu saja perkembangannya dan berharap apapun itu akan membawa Indonesia menjadi lebih baik. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Oh, ini menarik teman-teman.
pemecatan Pak BG berkaitan dengan PDIP ya, meskipun memang bukan kader PDIP, tapi Pak BG ini dikenal orang yang dekat dengan Ibu Megawati. Bahkan sejak lama ya, sejak Ibu Mega ini masih menjadi presiden. Dan menariknya lagi ada kabar yang ini bisa dikatakan rahasia gitu, karena ternyata ada sesuatu yang disimpan soal Seskap Teddy menyampaikan undangan di rumahnya Ibu Megawati, yang ternyata ketika menyampaikan justru Seskap Teddy ini dihina dan juga direndahkan oleh Ibu Mega. Kabarnya nih, gara-gara ini Pak Prabowo marah besar. Nah, kalau ini benar ya teman-teman ya, kalau kabar ini benar, berarti memang Ibu Mega tuh karakternya seperti itu ya. Memandang semua orang itu rendah di mata Ibu Mega, cuma Ibu Mega aja yang tinggi. Tapi kok ya bisa sampai segitunya? Ketika ada orang nih mewakili pemerintahan loh ya, mewakili presiden, menyampaikan undangan, tapi malah dihina. Sakit dong, iya kan? Dan sudah tahu situasinya seperti itu. Ini justru ada lagi nih yang membangun cerita bahwa cara memisahkan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, yaitu PDIP harus masuk ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam kabinet katanya. Memang ada teori bejana berhubungan ya. Kalau misalnya kita bermaksud menetralisir hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, tentu yang harus masuk ke pemerintahan adalah unsur-unsur yang memang cukup eksplisit pertentangannya dengan Pak Jokowi gitu. Dalam hal ini PDIP punya harus masuk gitu ya. PDIP harus masuk. Itu dari kepentingan. Tetapi memang kalau saya boleh memilih, menurut saya Pak Prabowo harus betul-betul memutus hubungan dengan Pak Jokowi demi menyelamatkan negara gitu. Oh, jadi contoh. Ini apa manfaat dan mudarat kita pilihannya ini? Iya, jadi berlakulah fikih di antara pilihan yang buruk itu pilih yang mudaratnya lebih kecil gitu ya. Aduh. Karena gini, kemarin itu Mas Ersu ketika pada kesempatan kunjungan Pak Prabowo kembali ke Solo begitu ya, itu sentimen negatifnya meningkat luar biasa. Tinggi banget, ya. Dan menurut saya semua informasi di dalam tahu lah, informasi intelijen tahu itu, analis politik di dalam juga tahu itu. Jadi memang tidak ada jalan lain dan sebetulnya itu sesuatu yang proper saja gitu. Nah, apakah nanti memuncak pada misalnya pemajulan Gibran kemudian bersepakat untuk mengganti bakal presiden, itu saya kira juga kalau ditanya sebagian besar masyarakat menghendaki itu. Mengapa? Mau warna politik apapun kita sungguh cemas bila terjadi sesuatu atau katakanlah ada halangan bagi Pak Prabowo, baik karena tugas maupun karena masalah-masalah lain, dan kepemimpinan jatuh pada seseorang yang tidak punya pengalaman, masuknya dengan jalan yang buruk, kemudian masih dikendalikan ayahnya yang notabene 10 tahun menciptakan kerusakan, ayahnya dan teman-temannya gitu ya. Itu menurut saya risiko makin turun dari negara ini makin besar terbuka, dan kita tidak ingin itu terjadi. Karena itu sebagian mengatakan is okay kalau memang PDIP mau masuk, tapi harus ada komitmen untuk memperbaiki situasi bersama-sama gitu. Alah, udah gak usah ditutup-tutupi. Dengan narasi katanya, untuk memutuskan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi harus masuk ke dalam kabinet. Bilang aja kalau butuh kerjaan, butuh jabatan ya kan? Gak usah pakai narasi-narasi untuk memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini harus masuk kabinet. Lah kalian sudah gagal berkali-kali loh untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apalagi sekarang, posisinya PDIP, ya ataupun Ibu Ketum, itu sudah tersingkirkan dari pemerintahan. Ya kan kita bisa sama-sama lihat nih hari ini, nggak ada lagi nih, perwakilan Bu Mega. Kalau kita mau bilang, kalau misalnya Pak Budi Gunawan bukan perwakilan PDI Perjuangan, tapi kan ini perwakilan Bu Mega. Perwakilannya Bu Mega gitu kan, yang ada di kabinet udah nggak ada. Lu bisa bilang lu bisa bilang Pak Jokowi itu diadu domba terus sama Pak Prabowo, tapi buktinya perwakilannya Pak Jokowi juga masih banyak gitu ya, yang wajahnya masih Pak Jokowi, dan juga yang paling penting adalah Kapolri masih belum diganti oleh Pak Prabowo. Jadi ini kita mau menjelaskan bahwa apa yang terjadi, provokasi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo selama ini itu tidak berjalan dengan seperti yang diharapkan oleh yang mau memprovokasi gitu ya. Tapi di sisi yang lain,
Bu Mega dan PDI Perjuangan yang sudah mengatakan dukungan pemerintahan gitu kepada pemerintahan, malah tidak ada lagi wajahnya di kabinetnya Pak Prabowo hari ini. Padahal PDI Perjuangan dalam Kongres sudah menyatakan dukungannya Betul, pada itu. Presiden Prabowo. Artinya ada Dengerin ya. PDIP sudah menyatakan dukungannya kepada pemerintahan. Tapi dengan sikap seperti itu, sikap yang tadi dikabarkan, kok rasa-rasanya cuma bikin gaduh aja nih nanti partai ya. Apalagi dengan narasi-narasi yang mereka kembangkan. Contoh soal untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Berarti emang tujuan mereka itu untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo begitu. Wah, parah nih. Dan apalagi kalau kita coba ingat lagi teman-teman ya. Ingat soal kejadian yang ramai kemarin, soal kericuhan kemarin. Itu kan ada orang PDIP ya. Ada orang PDIP yang bikin netizen ini kesel. Kenapa? Karena kericuhan yang ditimbulkan oleh DPR kemarin, itu para kader PDIP kok pada diem, padahal posisinya kader PDIP ada yang jadi ketua DPR dan anggotanya kan juga ada dari fraksi PDIP. Nah, satu nih, PDIP Perjuangan ya. Kalian masih belum juga mecat, cuma minta masyarakat nangis-nangis minta maaf sama masyarakat. Apakah kalian mau? Gara-gara kalian, satu tuntutan dari seluruh parlemen tidak tercapai. Apa penjelasan kalian tidak memecat karyawan-karyawan kita yang sudah menghina dan bertingkah arogan sampai saat ini? PDIP Perjuangan, elektabilitas kalian di 2029 dipertanyakan. Nanti kalau misalkan di 2029 dangdutan dan segala macamnya itu, aku jamin kita akan selalu edukasi masyarakat tidak terpilih. Silakan joget di dangdutan, silakan ambil apapun yang diberikan dari pemilu, tapi jangan sampai dipilih. Elektabilitas kalian dipertanyakan dan kalian jangan kalau kita bilang waktu kuliah ya, jangan magabut, tapi di sini literal. Jangan makan gaji buta, kerjakan apa yang sudah diminta dan yang lain udah mengerjakan, tinggal kalian doang yang belum mengerjakan. Gitu. Nah, itu satu ya, Kak. Padahal itu low hanging fruit loh. Low hanging fruit dalam artian sangat mudah untuk dikerjakan dan kalau itu dikerjakan hasil satu tercontreng. Gitu. Berikan itu gitu. Dan ini PDIP, kalian ini ketua DPR loh. Kalian sangat tidak mencontohkan perbuatan yang baik. Dana yang ada, nah ini masuk dari kripto itu 3,8 juta US dollar. 3,8 juta US dollar. Ya. Itu bukan dana kecil. Nah itu dia. Itu lewat kripto ya. Ya, ya. Lewat kripto, dia dari situ kripto masuk ke walletnya anonim. Tapi dia bercabang ke bot, ke bot-bot Ya. sama koordinator lokal itu. Nah, dia terdistribusi ke 50 kanal YouTube, 200 akun TikTok, 170 Telegram. Artinya kalau melalui 50 kanal YouTube itu berarti bisa melalui yang promosi-promosi berbayar ya. Promosi-promosi berbayar, deepfake, potongan video, framing isu, ya itu potongan-potongan video. Dengan dana sebesar itu balik lagi tentu bukan orang sembarangan. Kalau dia mau bermain Ya, itulah. ini artinya mereka yang pasti punya kepentingan besar juga dalam konteks Kan negara. dari awal saya sudah bilang bahwa ketika ada demo seperti ini, semua pihak itu akan bermain. Nah, ini menarik teman-teman. Ketika tadi ada netizen yang geram dengan sikapnya PDIP, yang rasa-rasanya kok para kader PDIP ini pura-pura buta dan tuli dengan adanya kericuhan dan dengan adanya suara-suara rakyat yang sudah disampaikan, itu kan. Makanya apalagi ditambah tadi dikasih tunjuk, ini loh tinggal PDIP loh yang belum melaksanakan tugasnya. Apalagi kader PDIP kan juga ada nih yang jadi ketua DPR. Ya kan, nggak perlu saya sebutkan namanya, kalian pasti sudah tahu kok itu siapa. Kemudian ditagih tuh sama netizen. Dan kalau kita bicara soal aksi ricuh kemarin, ada bocoran bahwa ada dana sebesar 3,8 juta US dollar yang digunakan, yang mengalir untuk dana provokasi kerusuhan di Indonesia. Berarti memang tepat dugaan kita sebelumnya teman-teman. Kalau memang ada dalang di balik ini semuanya. Fufu Fafa, lu jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan. Mengambil momen ini seakan-akan lu Apa cita, apa cuma
Kelas jadi presiden jangan kayak Jokowi. Tapi buat Fufu Fafa, lu jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan. Tenang, tenang. Ini salah satu gambaran buzzer ya teman-teman ya. Buzzer yang mana kemarin itu sering banget ngomentari negatif soal yang terjadi, kericuhan yang terjadi. Ternyata ketika coba ditelusuri, orang ini nih, orang yang keras banget teriaknya di sosmed ini, ternyata pertama itu pendukung salah satu capres di 2024 kemarin, tapi gagal. Kemudian dia juga mencoba nyalek, teman-teman. Nyalek tapi gagal lagi gitu. Oh, pantas. Berarti kalau orang seperti ini bisa dikatakan buzzer kan ya? Ada dana besar, kok ini tiba-tiba muncul buzzer? Buzzernya dari buzzer Banteng. Ayo, ada apa tuh teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Ada sesuatu yang sangat aneh pada saat massa mencoba untuk masuk ke dalam kediaman Puan Maharani dan mereka tidak berhasil seperti yang dilakukan di rumah-rumah artis sebelumnya dan tokoh DPR seperti Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan lain-lain. Ternyata di kediaman Puan Maharani ini memiliki pagar yang sangat kokoh dan penjagaan aparat gabungan. Tepat pada 31 Agustus lalu di kediaman Puan Maharani didatangi oleh massa demonstran untuk dilakukan penjarahan, namun tidak membuahkan hasil ya teman-teman. Berdasarkan sejumlah laporan, ini menyebutkan bahwa aksi ini gagal total karena pengamanan yang sigap dan struktur bangunan yang sangat kokoh. Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa tiba di kawasan Menteng itu pukul 4 subuh. Mereka berusaha merobohkan pagar dan merengsek masuk dan upaya ini berhasil digagalkan oleh aparat keamanan gabungan dari TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi pada saat itu. Ternyata di kediaman Puan Maharani itu terdapat pengamanan berlapis. Jadi mereka sudah siap di sana sebelum massa itu hadir di tempat. Pagar dari Puan Maharani juga ternyata terlalu kokoh yang membuat massa yang berusaha untuk menjarah menjadi sia-sia. Ada sejumlah video nih yang menarasikan bahwa rumah Puan Maharani itu berhasil dijarah. Namun sebenarnya itu adalah video hoax teman-teman. Sampai sekarang rumah Puan Maharani masih dijaga ketat oleh aparat keamanan gabungan. Oh, sebentar. Ini ada pertanyaan teman-teman ya. Yang kemudian muncul adalah pertanyaan. Ketika kemarin ricuhnya kan sampai sericu itu. Bahkan sampai ada pembakaran gedung dan lain sebagainya, fasilitas umum, perusahaan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada penjarahan di beberapa anggota DPR RI. Yang mana salah satunya itu ada yang bikin gaduh kemarin, gak usah aku sebutkan namanya siapa ya, itu sampai diobrak-abrik rumahnya. Tapi kalian ada yang penasaran gak? Kok bisa ya? Kok bisa nih ketika anggota DPR ini diobrak-abrik rumahnya, rumah ketua DPR masih aman. Rumah anggota DPR yang bikin kita kesel juga sebelumnya gara-gara ucapannya rakyat jelata juga aman. Iya kan? Dan kebetulan banget dua-duanya itu satu partai. Apakah ini ada kaitannya dengan yang kita maksud tadi teman-teman? Atau bagaimana kira-kira? Ya. Bu Puan, minta maaf. Bu, saya bukan orang tolol Bu. Tapi gimana nih Bu, DPR nih Bu? Mungkin nggak Bu DPR, Bu DPR apa Bu? Bu Puan. But I'm not the only one. I hope someday you will join us. Wah, itu tadi teman-teman informasi kita hari ini dari awal sampai akhir. Sangat-sangat mengejutkan ya. Dari yang mulai ada rahasia yang dibalik pemecatan Pak BG ini. Ternyata ada bentuk kemarahan dari Pak Prabowo Subianto gitu ya. Kira-kira gimana pendapat kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.